Hai teman-teman, yuk ngobrol santai nggak pakai basa-basi soal asuransi. Nah, di video kali ini gue mau ngejawabin beberapa pertanyaan yang ada di kolom komentar di YouTube ataupun ada beberapa juga yang direct message ke Instagram gue dan Artoviando. Nah, di sini gue pilihin nih beberapa. Jadi gue pengen rencananya jawabin beberapa pertanyaan yang sekiranya banyak banget ditanyain dan mungkin juga jadi pertanyaan kamu-kamu yang pengen tahu tentang asuransi. Bisa tambahin aja nanti di kolom komentar kalau ada pertanyaan lebih lanjut ya. Mulai yang pertama. Yang pertama, di sini gue ada pertanyaan, sebelum punya asuransi, sebenarnya perlu nggak sih medical check up? Nah, ini tuh lumayan banyak yang nanyain ke gue, apa perlu medical check up dulu? Karena kan nggak tahu ya, yang namanya beli asuransi itu kan harusnya kan sehat dulu kan. Itu yang paling utama, harus sehat. Tapi kan nggak ada yang tahu kita tuh sehat atau enggak, jadi makanya perlu medical check up. Tapi di Allianz, kalau misalkan kalian emang belum pernah punya riwayat rawat inap di rumah sakit, itu masuk ke dalam kategori clean case di Allianz. Jadi nggak perlu medical check up. Tapi nggak cuma itu aja. Jadi sebenarnya ada beberapa indikator yang membuat calon nasabah saat mengajukan asuransi itu perlu medical check up atau tidak. Itu yang pertama pasti yang tadi kan, riwayat pernah rawat inap di rumah sakit, apakah pernah ada. Dan biasanya yang paling krusial adalah di 5 tahun terakhir. Makanya kalau dalam 5 tahun terakhir pernah punya riwayat rawat inap, itu harus wajib dicantumkan. Selain riwayat rawat inap tadi, ada juga indikator tentang riwayat penyakit keturunan. Nah, ini yang biasanya penyakit-penyakit genetik dari orang tua yang atau mungkin bawaan dari lahir, itu juga wajib dicantumkan dalam pengajuan asuransinya. Yang ketiga, indikatornya itu adalah tinggi dan berat badan. Nah, tinggi dan berat badan di sini itu ada standarnya. Kalau misalkan masih masuk ke dalam standar yang sesuai dengan indikatornya Allianz, itu kemungkinan besar juga masuk ke dalam kategori clean case. Tapi kalau misalkan melewati atau mungkin kurang dari batas standar yang ada di Allianz, itu kemungkinan besar harus menjalani medical check up. Nah, 3 indikator tadi yang memungkinkan calon nasabah apakah perlu medical check up atau enggak. Jadi kalau misalkan kalian memang kondisinya sehat, nggak punya riwayat rawat inap di rumah sakit, tinggi berat badan normal, dan tidak ada riwayat penyakit bawaan, itu kemungkinan besar pengajuan asuransinya langsung diterima tanpa harus medical check up. Nah, pertanyaan kedua adalah tentang klaim meninggal dunia saat nasabah punya penyakit kritis atau pernah terdiagnosa sakit kritis. Nah, di sini di Allianz, apabila nasabah memiliki manfaat asuransi jiwa dan asuransi sakit kritis, otomatis dua manfaat tadi akan cair klaimnya, asalkan sesuai dengan ketentuan. Nah, ketentuannya itu yang perlu diketahui di sini. Kalau misalkan untuk santunan jiwa atau warisan istilahnya, itu kan berarti manfaat yang cair atau klaim yang keluar saat nasabahnya atau tertanggung meninggal dunia, dan masa tunggunya adalah 1x24 jam. Jadi kalau misalkan nasabah buka polis dan polisnya aktif dalam kurun 1x24 jam ternyata nasabahnya amit-amit gitu ya, meninggal dunia, itu pasti manfaat asuransi jiwanya akan keluar. Kalau misalkan santunan sakit kritis, masa tunggunya adalah 90 hari. Artinya polisnya harus aktif selama 3 bulan terlebih dahulu. Kalau misalkan polisnya belum jalan 3 bulan tetapi nasabahnya sudah terkena sakit kritis, otomatis klaim untuk santunan sakit kritisnya nggak akan keluar. Nah, prosesnya berapa lama sih? Ini tergantung dari dokumen klaim yang dikirimkan atau disubmit oleh pihak yang bertanggung jawab atau kontak darurat dari si tertanggungnya. Nah, ini biasanya dibantu juga sama agennya untuk mengisi formulir, terus abis itu juga ada yang namanya resume medis, diagnosa dokter, terus misalkan formulir untuk pengisian surat kematian, identitas, dan lain-lain. Asalkan semua dokumen sudah lengkap, itu paling cepat pasti antara 7 hari sampai 14 hari kerja klaim akan langsung cair. Di Allianz itu maksimal 60 hari kalender. Jadi kalau misalkan dokumennya itu belum lengkap, otomatis kan harus dilengkapin dulu. Nah, batas waktunya itu 60 hari kalender sejak yang tertanggung atau nasabahnya itu mengalami kondisi sakit kritis atau meninggal dunia.
untuk bisa mengajukan klaim tadi. Tapi kalau misalkan pengajuannya lewat dari tenggat waktu yang ditentukan, itu nggak bisa dijanjiin sih apakah klaimnya nanti akan cair atau enggak. Nah, kalau dari gue pribadi, gue menganjurkan banget kalau misalkan kalian punya asuransi jiwa atau asuransi sakit kritis, kalian kasih tahu deh keluarga kalian atau kerabat kalian, atau kalau bisa kenalin sekalian ke agennya, supaya kalau misalkan amit-amit kejadian apa-apa, mereka tahu siapa yang harus dihubungin untuk bantu klaimnya. Nah, pertanyaan terakhir nih, ini pertanyaan yang cukup sering gue terima di DM Instagram gue ataupun Artoviando, yaitu berapa sih premi asuransi di Allianz? Nah, ini sebenarnya nggak bisa kita langsung kasih tahu ya jawabannya. Karena apa? Sebenarnya ini tuh nggak kayak kita kalau belanja ke supermarket yang udah ada harganya gitu loh, yang bisa kita tahu, oh harga apel 15.000 1 kilo. Nggak kayak gitu. Jadi emang ada perhitungannya sendiri, ada indikatornya sendiri. Misalkan yang pertama pastinya adalah usia, yang kedua adalah jenis kelamin. Nah, yang ketiga adalah manfaat yang ingin didapatkan. Dari ketiga indikator tadi, itu yang nantinya akan mengakumulasi berapa jumlah premi yang seharusnya dibayarkan oleh calon nasabah ini. Makanya kalau misalkan nanya preminya berapa, kita pasti balik nanya mau manfaatnya apa, atau mungkin budgetnya berapa, biar kita sesuaikan manfaatnya. Makanya penting banget buat kalian yang pengen punya asuransi itu, yang pertama, kenal agennya. Kalau misalkan kalian masih bingung tentang agennya, bisa juga kan sekarang banyak banget website-website, atau mungkin kayak yang di video-video yang gue bikin ini banyak banget tentang asuransi gitu loh. Jadi bisa cari tahu sendiri juga. Nah, dari situ mungkin udah bisa takar tuh berapa kira-kira premi atau manfaat yang diinginkan. Oke, itu tadi 3 pertanyaan yang lumayan sering gue dapetin. Nah, kalau misalkan kalian punya pertanyaan lebih lanjut, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah, atau bisa juga langsung kontak personal kita ke gue atau ke Artoviando di Instagram. Nanti pasti kita jawabin. Oke, sekian, thank you.